Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ibu dan teman-teman semuanya, saya sendiri Rafa Pardagani dengan NIM 2323 dan rekan saya Saya Rini Febrai Rahmi dengan NIM 23231080. dan pengampu Bu Firda Azahra, SPD MSI, keunggulan dalam penggunaan berbagai aplikasi virtual, yaitu Classroom. Next, Rin. Silakan, Rin. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul keunggulan dan cara penggunaan berbagai aplikasi kelas virtual, yaitu Classroom. Nah, adapun Classroom tersebut adalah layanan berbasis internet yang disediakan dan dikembangkan oleh Google untuk kegiatan e-learning atau pembelajaran daring, sehingga memudahkan guru dalam mengelola kelas dan meningkatkan komunikasi dengan peserta didik tanpa menggunakan kertas dan tatap muka secara langsung. Nah, menurut Corbin, tahun 2019, Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Nah, masuk ke dalam fungsi dan manfaat Classroom. Nah, fungsi pertama adalah kelas dapat disiapkan dengan mudah, di mana pengajar dapat menyiapkan kelas dan mengundang siswa serta asisten pengajar. Kemudian, di dalam aliran kelas, mereka dapat berbagi informasi seperti tugas, pengumuman, dan pertanyaan. Yang kedua, yaitu menghemat waktu dan kertas. Nah, pengajar dapat membuat kelas, memberikan tugas, berkomunikasi, dan melakukan pengelolaan semuanya di satu tempat. Yang ketiga adalah pengelolaan yang lebih baik, di mana siswa dapat melihat tugas di halaman tugas, di aliran kelas, maupun di kalender kelas. Semua materi otomatis tersimpan dalam folder Google Drive. Nah, selanjutnya yaitu penyempurnaan komunikasi dan masukan, di mana pengajar dapat membuat tugas, mengirimkan pengumuman, dan memulai diskusi kelas secara langsung. Siswa dapat berbagi materi antara satu sama lain dan berinteraksi dalam aliran kelas melalui email. Dan pengajar juga dapat melihat dengan cepat siapa saja yang sudah dan belum menyediakan tugas, serta langsung memberikan nilai dan masukan real time. Selanjutnya yaitu aman dan terjangkau, yaitu kelas disediakan secara gratis dan kelas tidak berisi iklan dan tidak pernah menggunakan konten atau data siswa untuk tujuan iklan. Masuk ke dalam kelebihan Classroom. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, mudah digunakan. Classroom ini sangat mudah digunakan. Desain Google Class sengaja menyederhanakan antar muka, instruksional, dan opsi yang digunakan untuk tugas pengiriman dan pelacakan, komunikasi dengan keseluruhan kursus atau individu. Yang kedua, menghemat waktu. Nah, ruang kelas Google dirancang untuk menghemat waktu. Ini mengintegrasikan dan mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Google lainnya termasuk dokumen, slide, dan spreadsheet. Proses pemberian distribusi dokumen, penilaian formatif, dan umpan balik disederhanakan. Yang ketiga yaitu berbasis cloud. Google Classroom menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk digunakan dalam lingkungan belajar, karena aplikasi Google mewakili sebagian besar alat komunikasi perusahaan berbasis cloud yang digunakan di seluruh angkatan kerja profesional. Yang keempat yaitu fleksibel, di mana aplikasi ini mudah diakses dan dapat digunakan oleh instruktur dan peserta didik di lingkungan belajar tatap muka dan lingkungan online sepenuhnya. Hal ini memungkinkan para pendidik untuk mengeksplorasi dan memengaruhi metode pembelajaran yang dibalik lebih mudah, serta mengotomatisasi dan mengatur distribusi dan pengumpulan tugas dan komunikasi dalam beberapa milis instruksional. Yang kelima, gratis.
Nah, Google Class sendiri sudah dapat digunakan oleh siapapun untuk membuka kelas di Google Class asalkan memiliki akun Gmail dan bersifat gratis. Nah, selain itu dapat mengakses semua aplikasi lainnya seperti Drive, dokumen, spreadsheet, slide, dan lain-lain. Cukup mendaftar ke akun Google saja. Nah, selanjutnya yaitu ramah seluler. Google Classroom ini dirancang agar responsif, mudah digunakan pada perangkat mobile manapun, dan akses mobile ke materi pembelajaran yang menarik dan mudah untuk berinteraksi sangat penting dalam lingkungan belajar terhubung web saat ini. Selanjutnya, kekurangan dari Classroom. Yang pertama yaitu keterbatasan interaksi. Nah, di Classroom ini kurang sekali mendukung diskusi langsung, sehingga mengurangi interaksi sosial antara guru dan siswa. Yang kedua, ketergantungan pada internet. Di Classroom ini tentu kita membutuhkan koneksi internet yang stabil yang bisa menjadi kendala bagi beberapa siswa. Selanjutnya yaitu kurang mendukung pembelajaran praktik. Nah, sulit digunakan untuk mata pelajaran yang memerlukan praktik langsung seperti seni atau olahraga. Selanjutnya yaitu notifikasi kurang efektif. Siswa bisa melakukan tugas atau pengumuman penting karena notifikasi tidak terlalu terlihat jelas. Selanjutnya yaitu fitur terbatas dibandingkan LMS lain, di mana tidak sekomprehensif platform e-learning lain yang memiliki fitur seperti analisis mendalam atau personalisasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan langsung. Guru sulit memastikan apakah siswa benar-benar mengerjakan tugas sendiri atau sekadar menyalin jawaban dari temannya. Selanjutnya yaitu tampilan sederhana dan kurang fleksibel, di mana tidak banyak opsi kustomisasi dibandingkan dengan LMS lain seperti Moodle atau Blackboard. Nah, selanjutnya yaitu jika peserta didik tidak kritis, kesalahan materi dapat memengaruhi pemahamannya. Nah, tidak bisa digunakan secara offline, tidak ada fitur penjadwalan tugas lanjutan, keamanan dan privasi, di mana data penggunaan bergantung pada kebijakan Google yang mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa sekolah. Selanjutnya yaitu tidak ada fitur video conference bawaan, di mana harus menggunakan aplikasi lain seperti Google Meet untuk pembelajaran langsung. Selanjutnya yaitu tidak ada fitur penjadwalan tugas lanjutan. Mungkin hanya itu materi dari saya. Back to moderator. Baik, terima kasih kepada Rini. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang cara penggunaan Classroom, di mana untuk mengakses Google Classroom ini, terlebih dahulu kita tuh harus login dulu ke Google Classroom dengan menggunakan akun Google kita masing-masing. Di sini ada contoh gambarnya, bisa dilihat. Login ke akun Google. Next, Rin. Ini untuk cara membuat kelasnya. Yang pertama, pada beranda Google Classroom, kita bisa mengklik buat yang kedua. Setelah mengklik Google Class tersebut, kemudian akan muncul pernyataan dan centang pada kolom yang disediakan. Kemudian selanjutnya isi beberapa kolom yang digunakan untuk membuat kelas, lalu klik dan buat. Klik pada kata-kata buat. Next, Rin. Yang keempat, tampilan untuk kelas yang sudah dibuat dan ada kode kelas yang diberikan untuk mengundang siswa sehingga siswa tersebut dapat bergabung ke kelas. Oke, next, Rin. Nah, di sini cara membuat tugas. Yang pertama, klik menu tugas kelas seperti pada gambar. Yang kedua, klik menu plus atau buat ya di sini yang ada tanda plus atau buat. Yang ketiga, di sini ya setelah mengklik menu plus atau buat, itu akan muncul beberapa kriteria penugasan yang dapat dibuat untuk diberikan kepada siswa. Bisa tugas kuis, pertanyaan, ataupun sebagainya. Next, Rin. Nah, di sini yang ketiga, cara menjadwalkan tugas. Jadi misalkan guru tuh sudah membuat sebuah tugas dan ingin menjadwalkan tugas tersebut.
Nah, seperti pada gambar. Kemudian pada pojok kanan atas terdapat tampilan tugaskan. Klik maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu klik jadwalkan. Next, Rin. Dan di sini muncul tampilan untuk menjadwalkan tugasnya. Jadi guru dapat mengatur tanggal dan waktu pengumpulan tugas yang dibuat. Jadi kita bisa ngatur tugasnya, tanggal berapa, dan kapan akan tugas ini akan dibuat. Next, Rin. Kemudian di sini saya dapat menyimpulkan sebuah kesimpulan, yaitu di mana Google ini merupakan platform e-learning yang mempermudah pengelolaan kelas secara daring. Jadi platform ini memiliki berbagai keunggulan seperti kemudahan penggunaan, fleksibilitasnya, serta penghematan waktu dan kertas. Namun, terdapat juga beberapa kekurangan seperti keterbatasan fitur dibandingkan LMS lain dan ketergantungan pada internet. Jadi Google Classroom ini dapat digunakan dengan langkah-langkah sederhana, mulai dari membuat kelas hingga memberikan dan menjadwalkan tugas untuk peserta didik tersebut. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.